Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Judul presentasi kami atau materi kami yaitu penyebaran dan penyelesaian. Sebelum kita masuk ke materi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama itu Muhammad Husriadi, saya sendiri. Kemudian ada Muhammad Safarudin, dan yang terakhir ada Rama Iranda. Baiklah, yang pertama itu adalah penyebaran. Penyebaran anggota suatu spesies atau populasi dari suatu tempat ke tempat lain terjadi dengan sejumlah alasan penting. Kelangsungan hidup spesies sering tidak dapat diprediksi. Hal tersebut dikarenakan lingkungan memiliki genetik, ekologis, dan konsekuensi evolusi. Jadi di sini dia membahas mengenai penyebaran yang terjadi karena disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu genetik. Genetik adalah karakteristik atau ciri khas yang diturunkan dari induknya melalui gen. Sedangkan gen adalah bagian DNA yang berada pada setiap sel. Sedangkan faktor kedua yaitu ekologis. Ekologis adalah interaksi antara makhluk hidup atau interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi ekologis ini ada 2, yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, dan ada juga interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir itu adalah konsekuensi evolusi. Konsekuensi evolusi ini berasal dari kata evolusi, yang berarti evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Jadi evolusi maksudnya itu suatu populasi yang mewariskan sifat awalnya, jadi dia bergenerasi. Jadi setiap individu baru itu memiliki pewarisan sifat dari induknya. Kemudian selanjutnya, banyak spesies laut yang memiliki larva pelagis yang menghabiskan waktu seperti plankton. Menurut Stratman 2007, dia membahas mengenai bahwa spesies laut itu kebanyakan memiliki larva yang hidup seperti plankton, di mana seperti yang kita ketahui, plankton adalah organisme atau makhluk hidup yang pergerakannya itu dipengaruhi oleh arus. Itu adalah menurut Stratman 2007. Sementara ada juga pendapat yang mengatakan bahwa larva juga ada yang tidak hidup bebas di laut. Jadi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa larva itu tidak menghidup bebas di perairan. Selanjutnya adalah larva untuk bertahan hidup dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang memperoleh energi dari induknya, dan ada juga yang bertahan hidup dengan cara mencari makan dari plankton. Jadi dalam proses perkembangan larva sebelum dia menjadi individu dewasa, dia mengalami 2 proses yang dalam bertahan hidup, di mana tahap pertama itu adalah tahap di mana larva tersebut sudah memperoleh energi dari induknya. Jadi sebelum larva ini menetas, dia terlebih dahulu sudah mendapatkan pasokan energi dari induknya untuk bertahan hidup. Dan ada juga larva yang bertahan hidup dengan cara mencari makan dari plankton. Jadi larva ini adalah larva yang tidak memperoleh energi dari induknya. Jadi untuk bertahan hidup dia mencari makanan dengan sendirinya. Nah, di sini ada suatu diagram yang menunjukkan bahwa di sini ada tahap-tahap pengembangan suatu individu sebelum dia menjadi individu yang baru atau individu dewasa. Di mana di sini dibagi menjadi 2 tahap. Dibagi menjadi 2, ada indirect development. Ini ada tahap di mana pengembangan itu terjadi secara tidak langsung. Dan ada direct development, yaitu pengembangan secara langsung. Jadi terlebih dahulu saya akan membahas mengenai indirect development, di mana indirect development itu tahap awal adalah tahap reproduction.
tahap reproduksi ini tahap di mana individu tersebut baru dikeluarkan. Jadi kemudian tahap kedua adalah dia dalam bentuk telur planktonik. Dia yang pertama itu dia dalam bentuk telur. Kemudian tahap kedua yaitu pengembangan awal. Jadi pengembangan awal ini setelah telur itu dia akan menjalani pengembangan awal sebelum menjadi larva. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap larva. Dan selanjutnya tahap feeding and dispersal planktonic lycanthropic. Tahap ini adalah tahap di mana larva tersebut mulai mencari makanan dan mulai melakukan penyebaran. Jadi dia penyebarannya di sini terjadi karena ada 3 hal tersebut yang dibahas di awal tadi. Yang pertama itu adalah faktor dari genetik, ekologis, dan evolusi. Jadi ada 3 tahap yang mempengaruhi larva tersebut mengalami penyebaran. Dan selanjutnya adalah tahap metamorphosis tim habitat selection. Jadi sini adalah tahap di mana ada 2 kata itu metamorphosis. Metamorphosis adalah proses perkembangan pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan. Jadi metamorphosis adalah tahap di mana larva tersebut sudah mengalami perubahan penampilan atau perubahan struktur tubuh. Selanjutnya ada habitat. Dari kata habitat, seperti yang kita ketahui, habitat adalah tempat tinggal. Jadi setelah proses tersebut, larva ini akan mencari habitat mereka untuk berlangsungnya kehidupan mereka. Dan tahap terakhir adalah tahap di mana individu tersebut sudah menjadi individu dewasa. Ini adalah tahap akhir, adalah tahap proses dari telur, dari tahap awal yaitu reproduksi, kemudian dia akan menjadi suatu individu dewasa. Oke, yang itu tadi saya jelaskan adalah indirect development, ada tahap pengembangan secara tidak langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap pengembangan secara langsung. Tahap pengembangan secara langsung adalah yang pertama itu adalah reproduction, ada tahap awal, kemudian ada tahap egg deposit on bottom, ada tahap di mana telur diendapkan di bawah. Maksudnya adalah telur ini masih belum dikeluarkan oleh induknya, jadi telur ini masih dalam proses dalam induknya. Kemudian tahap kedua adalah tahap development within evolvers or cases. Tahap ini tahap pengembangan di dalam induk. Jadi di tahap indirect development ini proses telur ini dia penetasannya melalui induknya. Jadi dia tidak dikeluarkan seperti indirect development di mana dia sudah terlebih dahulu diproduksi kemudian jadi telur. Nah, dia akan menetas secara sendirinya. Nah, di sini dalam induknya setelah dia menetas, dia akan terbagi menjadi 3. Ada yang menetasnya menjadi larva dan ada yang menetasnya langsung mencari makanan sendiri. Dan ada juga yang terakhir itu dia langsung dalam bentuk dewasa. Jadi dia menetas langsung dalam bentuk dewasa, dia belum menjadi larva, jadi dia dalam proses menuju individu dewasa. Oke. Selanjutnya menurut Ronch 2007 mengakui 3 tahap dalam penyebaran. Jadi di sini teman-teman, menurut Ronch 2007 ini dia mengakui 3 tahap dalam penyebaran. Yang pertama itu tahap awal, immigration, kemudian tahap perjalanan, tahap penyelesaian. Tahap awal adalah tahap di mana sebelum melakukan penyebaran mereka akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang kita bahas di awal tadi, ada 3 faktor yang mempengaruhi penyebaran, yaitu genetik, ekologis, dan evolusi. Jadi di tahap awal ini adalah tahap di mana mereka sudah terpengaruhi oleh 3 aspek tersebut. Kemudian tahap kedua, tahap perjalanan. Tahap perjalanan adalah tahap di mana larva tersebut atau individu tersebut sudah melakukan
perjalanan mencari habitatnya itu. Kemudian tahap terakhir atau tahap penyelesaian immigration ini adalah tahap di mana perjalanan akhir dari penyebaran tersebut. Jadi ini tahap di mana mereka sudah menentukan habitatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Ya, masuk aja yang pertama, yaitu larva terbagi dua, yaitu larva latik tropik dan larva plankton tropik. Yang pertama, larva latik tropik adalah larva yang membutuhkan protein lebih sedikit karena periode larva cenderung singkat. Dan yang kedua, larva plankton tropik adalah larva yang harus dilengkapi dengan lebih banyak protein untuk membangun morfologi yang lebih kompleks dan aktif memberikan makanan. Ya, di sini masuk pemijahan dan penetasan. Pemijahan terkait dengan fase siklus bulan. Jika telur diletakkan secara damerkal dan bukan planktonik, maka waktu menetas mereka juga ditentukan oleh lingkungan. Untuk menunjukkan penetasan telur tergantung dari jenis telurnya. Jika dalam hal ini, meskipun pola pemijahan muncul terkait dengan bulan baru dan penuh, pelepasan larva kurang ditentukan oleh siklus bulan atau pasang surut, tetapi lebih pada saat siang dan atau malam hari. Keuntungan pelepasan di malam hari adalah mereka terbebas dari predator, sementara air pasang membawa larva pergi dari awal terbentuknya larva. Ya, sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Rama Iranda, NPM 1840102092. Di sini saya akan melanjuti untuk menjaga penjelasan tentang induk dan penyebaran. Kita mulai. Spesies laut yang menggunakan beberapa bentuk mekanisme penyebaran keturunan tergantung bagaimana cara induknya merawat anak-anak sebelum mereka menjadi induk. Telur yang tidak dipelihara di dalam induk juga dilepaskan ke dalam air atau pelagis, atau diletakkan dekat atau menempel di substrat demersal. Telur pelagis cenderung diproduksi oleh spesies di laut terbuka, di mana penyebaran jarak jauh. Telur demersal cenderung diproduksi ketika penyebaran terbatas dan memang tidak menguntungkan. Larva yang menetas dari telur demersal dan telur pelagis cenderung sama-sama peranan yang baik. Tetapi yang berasal dari telur pelagis pergerakannya tergantung dari pergerakan air. Larva. Tahap larva adalah tahap yang menjadi kunci satu spesies menuju induk. Ini penjelasan dari Levin 2006. Keberhasilan larva tergantung pada ukuran telur dari mana larva menetas karena ini terkait langsung ke pasokan energi yang tersedia menurut Marshall dan Bolton 2007. Kemudian larva terbagi menjadi dua, yaitu larva leptotropik dan larva plankton tropik. Larva leptotropik adalah larva yang membutuhkan protein lebih sedikit karena larva cenderung singkat. Sedangkan larva plankton tropik adalah larva yang harus dilengkapi dengan lebih banyak protein untuk membangun morfologi yang lebih kompleks dan aktif, sehingga memberi makanan lebih efisien. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.